Perkenalkan, saya Octavian Mangindaan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Saat ini saya akan melakukan role play sebagai kuasa hukum penggugat dalam kasus Wan Prestasi pada sidang peradilan perdata. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan, kami selaku kuasa hukum Tuan Andi, selanjutnya disebut penggugat, berusia 45 tahun, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Merpati nomor 12, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dengan ini mengajukan gugatan perdata kepada Yang Mulia Majelis Hakim terhadap Tuan Budi, selanjutnya disebut tergugat, berusia 45 tahun, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Perwira Gang Damai nomor 20, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Adapun dalil-dalil gugatan: pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perjanjian jual beli tanah secara tertulis yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023 mengenai sebidang tanah hak milik yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan luas 1000 meter persegi dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa menurut perjanjian tersebut pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, dan tahap kedua, pelunasan sebesar 700 juta rupiah yang dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Ketiga, bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2023 sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer bank dan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh penggugat. Keempat, namun tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sebagaimana dijanjikan. Kelima, hingga saat ini sudah lebih dari 6 bulan sejak batas waktu pembayaran, namun tergugat belum melunasi pembayaran sebesar 700 juta rupiah tersebut. Perbuatan tergugat ini merupakan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata. Keenam, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan memberikan 2 kali surat somasi kepada tergugat. Somasi pertama pada tanggal 20 April 2023 dan somasi kedua pada tanggal 10 Mei 2023. Namun tergugat tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan terus melakukan wan prestasi. Ketujuh, bahwa akibat wan prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian material dan imaterial. Kedelapan, bahwa tergugat adalah pihak yang melanggar hukum dan harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan kepada penggugat sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan hormat kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk: pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2023. Ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah sebagaimana diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata. Keempat, menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran sisa sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Kelima, menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 42 juta rupiah. Keenam,
menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial sebesar 100 juta rupiah sebagai kompensasi atas stres, khawatir, dan kerugian reputasi bisnis. Ketujuh, menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar 8 juta rupiah termasuk honorarium kuasa hukum dan biaya pendaftaran. Kedelapan, semua pembayaran harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap, atau sebagai alternatif menghukum tergugat untuk membatalkan perjanjian dan mengembalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat, serta penggugat akan mengambil kembali kepemilikan tanah tersebut. Demikian gugatan ini kami sampaikan. Terima kasih. Yang mulia, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, Bapak Doni, bisakah Anda sebutkan nama lengkap Anda dan apa pekerjaan Anda? Bapak Doni, saya akan menunjukkan sebuah dokumen kepada Anda. Apakah ini adalah bukti transfer uang dari bank Anda? Siapa nama pengirim dan penerima uang dalam transfer ini? Apakah Anda pernah melayani transfer uang sebesar 700 juta dari tergugat ke penggugat setelah tanggal 15 Januari 2023? Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, sehubungan dengan telah selesainya proses pemeriksaan perkara perdata gugatan Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi, yang telah melalui tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan keterangan saksi, maka dengan ini penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Bahwa pembayaran disepakati dilakukan secara bertahap, yakni uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayar saat penandatanganan, dan sisanya sebesar 700 juta rupiah harus dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebagaimana diperjanjikan. Bahwa penggugat telah melakukan upaya somasi sebanyak 2 kali kepada tergugat, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Bahwa alasan tergugat belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan tidak dapat menghapuskan kewajiban tergugat untuk memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Bahwa penggugat mengalami kerugian karena tanah objek perjanjian tidak dapat dijual kepada pihak lain. Bahwa perbuatan tergugat merupakan wan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1244 KUH Perdata, Pasal 1266 KUH Perdata, dan Pasal 1267 KUH Perdata. Bahwa terbukti tergugat telah melakukan wan prestasi dalam bentuk melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, yakni tidak melakukan pembayaran tahap kedua dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bahwa unsur-unsur wan prestasi telah terpenuhi, yaitu adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, dan tergugat telah dinyatakan lalai
melalui somasi yang telah diberikan sebanyak 2 kali. Bahwa alasan tergugat belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan pembenaran untuk tidak memenuhi kewajiban, karena kesulitan finansial bukan merupakan alasan yang dibenarkan hukum untuk tidak memenuhi prestasi. Bahwa penggugat berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wan prestasi tergugat berupa hilangnya kesempatan untuk menjual tanah kepada pihak lain. Bahwa berdasarkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, penggugat berhak meminta pembatalan perjanjian dengan pengembalian tanah kepada penggugat dan pengembalian uang muka yang telah dibayar tergugat serta ganti rugi atas kerugian yang diderita. Berdasarkan uraian fakta hukum, dasar hukum dan analis yuridis di atas, penggugat berkesimpulan bahwa pertama, gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan material sebagai gugatan wan prestasi. Kedua, tergugat terbukti melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran tahap kedua sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Ketiga, penggugat telah melakukan upaya somasi sebanyak 2 kali sehingga tergugat secara sah dinyatakan lalai. Keempat, penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Putusan primer. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tertanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum atau dibatalkan. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian material dan imaterial yang jumlahnya akan ditentukan dalam proses persidangan. Keenam, menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Terima kasih.